Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang audit siklus penggajian dan personalia. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu 1. Akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. 2. Fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia, serta dokumen dan catatan terkait. 3. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. 4. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Pertama, akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Adapun akun yang terdapat dalam siklus penggajian dan personalia adalah 1. Kas di bank, 2. Upah, gaji, bonus, dan komisi akrual, 3. Tenaga kerja langsung, 4. Pemotongan pajak penghasilan dan pengurangan lainnya, 5. Beban pajak gaji akrual, 6. Beban pajak gaji. Akun gaji dan upah akrual hanya digunakan pada akhir periode akuntansi. Selama periode berjalan, beban baru akan dicatat pada akhir periode. Apabila karyawan benar-benar dibayar dan bukan ketika tenaga kerja terjadi. Berikutnya, fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia, serta dokumen dan catatan yang terkait. Pertama, sumber daya manusia dan kesempatan kerja. Dokumen dan catatan yang terkait adalah catatan sumber daya manusia. Catatan sumber daya manusia meliputi data seperti tanggal mulai bekerja, investigasi personil, tingkat pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, evaluasi kinerja, dan tanggal berhenti bekerja. 2. Formulir otorisasi pengurangan. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji, termasuk jumlah pembebasan untuk pemotongan pajak. 3. Formulir otorisasi pembayaran. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran. Sumber informasinya adalah kontrak tenaga kerja, otorisasi oleh manajemen, atau dalam kasus pejabat perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Dokumen dan catatan yang terkait adalah 1. Kartu waktu. Kartu waktu adalah dokumen yang mengindikasikan waktu per jam karyawan mulai dan berhenti bekerja. Kartu waktu ini dapat berupa formulir kertas atau elektronik dan dapat disiapkan secara otomatis oleh jam waktu atau pembaca kartu identifikasi. 2. Tiket waktu kerja. Tiket waktu kerja adalah formulir yang menunjukkan pekerjaan mana yang dikerjakan karyawan selama periode waktu tertentu. Formulir ini hanya digunakan jika seorang karyawan melakukan pekerjaan yang berbeda atau bekerja dalam departemen yang berbeda. 3. File transaksi penggajian. File yang dibuat oleh komputer ini mencantumkan semua transaksi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode, seperti 1 hari, minggu, atau bulan. Jurnal atau daftar penggajian. Laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian dan umumnya mencantumkan nama karyawan, tanggal, jumlah penggajian kotor dan bersih, jumlah pemotongan, serta klasifikasi akun atau klasifikasi setiap transaksi. 5. File induk penggajian. File induk penggajian adalah file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah karyawan yang dibayar selama tahun tersebut hingga tanggal saat ini. Topik selanjutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pertama, memahami pengendalian internal. Topik selanjutnya adalah metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pertama yaitu memahami pengendalian internal siklus penggajian dan personalia. Pengendalian internal untuk penggajian biasanya sangat terstruktur dan terkendali dengan baik untuk mengelola
pengeluaran kas, meminimalkan keluhan dan ketidakpuasan karyawan, serta meminimalkan kecurangan penggajian. Karena pemrosesan penggajian serupa pada sebagian besar organisasi, dan program harus dimodifikasi setiap tahun terhadap perubahan schedule pemotongan pajak. Umumnya perusahaan menggunakan jasa penggajian dari luar untuk memproses penggajian. Prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan alat yang sangat penting untuk memverifikasi saldo akun dalam siklus penggajian dan personalia. Pertama yaitu pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas merupakan hal yang penting dalam siklus penggajian dan personalia, terutama untuk mencegah pembayaran berlebih dan pembayaran kepada karyawan yang tidak ada atau fiktif. Kedua, melakukan otorisasi yang tepat. Jumlah jam kerja karyawan, terutama lembur, harus diotorisasi oleh penyelia karyawan. Ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang memadai tergantung pada sifat penggajian, kartu waktu, atau catatan memang diperlukan untuk karyawan per jam atau paruh waktu, tapi tidak untuk karyawan tetap. 4. Pengendalian fisik terhadap aset dan catatan. Akses ke gaji yang belum ditandatangani harus dibatasi. Cek harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab, dan penggajian harus didistribusikan oleh seseorang yang independen dari fungsi penggajian dan pencatatan waktu. 5. Pengecekan independen atas kinerja. Perhitungan penggajian harus diverifikasi secara independen, termasuk perbandingan total batch dengan laporan ikhtisar. Berikutnya, formulir dan pembayaran pajak penggajian. Pajak penggajian dan pemotongan pajak lainnya merupakan hal yang penting dalam banyak perusahaan, baik karena jumlahnya yang seringkali material maupun karena kewajiban potensialnya akibat lalai menyerahkan formulir pajak secara tepat waktu dapat menjadi berat. Pertama, penyiapan formulir pajak penggajian. Auditor harus mereview pengisian atau penyiapan dari setidaknya salah satu jenis formulir pajak penggajian yang merupakan tanggung jawab klien. Rekonsiliasi yang terinci atas informasi yang ada pada formulir pajak dan catatan penggajian mungkin diperlukan apabila auditor yakin bahwa SPT pajak telah disiapkan secara tidak benar. Kedua, pembayaran potongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Pemotongan yang dimaksud dalam pengujian tersebut mencakup pajak dan tabungan pensiun lainnya, iuran serikat pekerja, asuransi, dan tabungan. Metodologi yang berikutnya yaitu persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Auditor seringkali memperluas prosedur audit penggajiannya jika penggajian mempengaruhi secara signifikan penilaian persediaan, atau jika auditor memungkinkan adanya transaksi penggajian yang curang secara material seperti karyawan fiktif ataupun penipuan jam kerja. Yang pertama, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Jika penggajian merupakan bagian yang signifikan dari persediaan, yang merupakan hal umum bagi perusahaan manufaktur dan konstruksi, klasifikasi akun penggajian yang tidak tepat dapat mempengaruhi penilaian aset secara material untuk akun-akun seperti barang dalam proses, barang jadi, atau konstruksi dalam proses. Kedua, pengujian karyawan yang tidak ada. Untuk menguji karyawan yang tidak ada, auditor dapat menelusuri transaksi yang dicatat dalam jurnal penggajian ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk menentukan apakah karyawan telah benar-benar bekerja selama periode penggajian. Ketiga, pengujian atas kecurangan waktu. Kecurangan waktu terjadi apabila seorang karyawan melaporkan waktu yang lebih banyak dari yang sebenarnya dikerjakan.
Salah satu prosedurnya adalah merekonsiliasi total jam yang menurut catatan penggajian dengan catatan jam kerja yang independen, serta yang seringkali diselenggarakan oleh pengendalian produksi. 4. Laporan beban yang curang. Penggantian atas beban berjalan atau liburan adalah bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran. Namun, auditor seringkali melakukan prosedur tambahan sebagai bagian pengujian penggajian dan personalia. Ini adalah metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Risiko bisnis klien mungkin terjadi pada kesepakatan yang kompleks yang mencakup bonus dan rencana, opsi saham, serta kesepakatan kompensasi yang ditangguhkan lainnya. Kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Selain potensi kecurangan, risiko inheren umumnya juga rendah bagi semua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Jika sebagian besar transaksi melibatkan kas, ada risiko inheren berupa kecurangan penggajian. Karena itu, auditor sering kali mempertimbangkan pentingnya tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi keterjadian. Berikutnya, melaksanakan prosedur analitis. Adapun prosedur analitis terbagi atas 5, yaitu membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya. Kedua, membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun sebelumnya. Ketiga, membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun sebelumnya. Keempat, membandingkan beban pajak penggajian sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan terakhir yaitu membandingkan akun pajak penggajian akrual dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya yaitu melaksanakan prosedur, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban. Verifikasi akun kewajiban yang berkaitan dengan penggajian yang seringkali disebut dengan beban penggajian akrual atau accrued payroll expense biasanya bersifat langsung jika pengendalian internal telah beroperasi secara efektif. Jika auditor merasa puas bahwa transaksi penggajian telah dicatat dengan benar dalam jumlah penggajian dan formulir pajak penggajian terkait telah disiapkan secara akurat, serta pajak dibayar tepat waktu. Adapun tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang utama dalam menguji kewajiban penggajian adalah 1. Akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan dengan jumlah yang benar. 2. Transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat dengan benar. Yang terakhir yaitu akun kewajiban yang utama dalam siklus penggajian personalia. Pertama, jumlah potongan dari gaji karyawan. Kedua, gaji dan upah akrual. 3. Komisi akrual. 4. Bonus akrual. 5. Pajak penghasilan akrual. 6. Pembayaran cuti liburan, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya. 7. Pengujian rincian saldo untuk akun beban. 8. Kompensasi pejabat. 9. Komisi. 10. Beban pajak penghasilan. 11. Total penggajian. 12. Tenaga kerja kontrak. 13. Tujuan dan penyajian dan pengungkapan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.